Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini kita mau ngelanjutin ke transaksi setelah kalian udah melakukan setup minggu lalu. Nah, di transaksi pertemuan ini kita mau bahas dua modul. Yang pertama itu modul purchase, yang kedua itu modul sales. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kalian pertama itu buka dulu file accurate setup yang udah kalian buat kemarin. Nah, caranya kalian pilih yang open existing company, kalian klik. Setelah itu kalian pilih yang titik 3 di sini. Setelah itu kalian pilih file setup yang udah kalian buat kemarin. Kalian double klik atau kalian klik open tadi. Kalau udah kalian klik yang oke. Nah, di sini passwordnya kalian masukin sama supervisor. Nah, jadi buat pembahasan yang pertama kita masuk ke modul purchase dulu. Di sini dia bilang pesanan pembelian atau purchase order. Nah, buat kasus pertama di sini dia bilang pesanan pembelian atau purchase order tanpa uang muka. Nah, di sini ada beberapa informasi. Kita melakukan pemesanannya ke PT Pemasok 03. Tanggal PO-nya itu 2 Oktober 2010, FOB-nya shipping point. Terms-nya 2/10/30, ship date-nya itu 5 Oktober 2010. Ship via-nya melalui pick up. Nah, setelah kalian baca informasi ini, baru kalian masuk ke accurate-nya. Kalian bisa sambil ikutin step-stepnya di modul juga ada di halaman 53. Nah, pertama kalian buka accurate, terus kalian pilih aja yang di sini nih. Di sini kan ada pilihan general ledger, cash bank, inventory, sales, purchase, dan lain-lain. Karena kita mau bikin purchase order, jadi kita pilih yang modul purchase. Terus kalian pilih yang purchase order. Nah, terus kalian sambil lihat di informasinya. Di sini kan informasinya dia bilang ordernya ke PT Pemasok 03. Nah, karena PT Pemasok 03 belum ada, kita pilih yang new vendor. Kita bikin PT Pemasok 03. Nah, masukin vendor name-nya PT Pemasok 03. Terus alamatnya kalian ikutin aja di modul. Di sini Jalan Pasokan 3. Setelah itu kalian pilih yang terms di sini. Di sini termsnya kalian pilih. Karena di soal 2/10/30 kalian pilih aja 2/10/30. Currency-nya rupiah. Habis itu di teks satunya kalian isi pajak pertambahan nilai. Kayak gini. Nah, kalau udah kalian klik OK. Nah, nanti akan muncul nama vendornya kayak gini. Nah, habis itu kalian isi data-datanya. Mulai dari PO number, PO date, expected date, FOB, dan lain-lain. Kalian bisa ikutin di modul. Berarti PO numbernya 1000, nggak usah diganti. PO date-nya ikutin, berarti tanggal 2 Oktober 2010. Expected date-nya itu tanggal 5 Oktober 2010. FOB-nya pilih yang shipping point. Termsnya sudah 2/10/30, ship via-nya melalui pick up. Nah, di sini karena kita melakukan pesanan pembelian tas punggung, makanya itemnya kita masukin tas punggung. Kalian pilih yang ada kaca pembesar ini, kalian klik. Kalian pilih yang tas punggung. Nah, habis itu kuantitinya kalian masukin 100. Unit price-nya
ikutin di modul sebesar 520.000. Kalian enter, diskonnya nggak ada, teksnya otomatis, amountnya otomatis. Nah, pastiin total order di sini sama yang di modul udah sama, sebesar 57.200.000. Kalau udah, kalian klik save and new. Nah, itu buat purchase order tanpa uang muka. Nah, contoh lain juga ada di sini. Dia melakukan pemesanan tas pinggang sebanyak 50 unit kepada PT Pemasok 01. Nah, caranya sama persis kayak tadi. Berarti vendornya kita pilih yang PT Pemasok 01. PO numbernya biarin aja, udah otomatis berurutan. Tadi kan PO numbernya 1000, sekarang 1001. PO date nya 15 Oktober 2010. Ikutin aja di modul. Expected date-nya itu tanggal 20 Oktober 2010. FOB-nya itu shipping point. Tonsnya 20/10/30. Ship-nya melalui pick up. Oke, kalau udah, kalian klik yang item ini, terus pilih tas pinggang. Nah, di sini kan karena dia mesennya 50, berarti buat di quantity kita isi 50. Buat harganya sebesar 980.000. Berarti unit price-nya kita isi 980. Oke, jadi total ordernya udah sama sebesar 53.900.000. Nah, kalau udah, kalian save and new. Nah, itu buat pesanan pembelian tanpa uang muka. Caranya kayak gitu. Terus buat kasus yang kedua, kita masuk ke pesanan pembelian dengan uang muka. Nah, pertama kita lihat di modul. Di sini dia ke PT Pemasok 03, terus dia melakukan purchase order tas pinggang sebanyak 200 buah. Harganya itu 980.000 per unit. Berarti kita buka akhiratnya, kita pilih ke PT Pemasok 03. PO numbernya udah otomatis. PO date-nya kita ikutin aja, 11 Oktober 2010. Expected date-nya ikutin 16 Oktober 2010. FOB-nya shipping point. Tonsnya 20/10/30. Ship-nya melalui truk. Kita pilih yang truk. Habis itu buat di item kita pilih tas pinggang karena kita melakukan pemesanan tas pinggang ya. Berarti kalian pilih yang tas pinggang, masukin kuantitinya di sini 200 buah. Unit price-nya kita isi 980.000. Kalian enter terus sampai angkanya muncul. Totalnya sebesar 215.600.000. Nah, setelah itu kalian pilih yang down payment di atas ini nih. Di sini kan ada down payment atau uang muka, kalian klik. Nah, kalau udah, kalian di unit price-nya kalian isi sebesar uang muka yang dibayar. Nih, karena di sini contohnya dia bayar uang mukanya sebesar 40 juta, makanya di unit price ini kan masih 215.600.000 ya. Kita ganti 40 juta. Ini sebesar uang muka yang dibayar. Kalian enter terus. Terus habis itu kalian pilih yang purchase payment.
setelah kalian ganti ini, kalian klik yang purchase payment di atas ini. Sebelum kalian klik purchase payment, kalian isi dulu data-datanya yang di sini. Kita ikutin aja di modul. BT formnya 1002, invoice numbernya itu 1001, terus invoice date-nya itu tanggal 11 Oktober 2010, ship date-nya itu 16 Oktober 2010, FOB shipping point times 2/10N/30, CVA-nya melalui truk. Terus jangan lupa klik kalkulator di sini biar amount-nya keisi. Setelah itu baru kalian klik purchase payment. Nah, setelah kayak gini, kalian isi datanya dulu. Mulai dari form numbernya, ikutin di modul 1000. Payment date-nya itu tanggal 11 Oktober 2010 melalui kas. Terus check date-nya ikutin aja kayak payment date 11 Oktober 2010. Check amount-nya 40 juta. Nah, kalau udah, kita save and close. Nah, yang buat di sini juga kita save and close juga. Yang ini juga save and close. Nah, itu buat melakukan purchase order tapi dengan uang muka. Caranya cuma beda, kalau yang nggak pakai uang muka nggak perlu klik yang down payment, habis itu purchase payment. Itu aja. Terus yang kasus ketiga itu pembatalan pesanan pembelian. Nah, di sini buat pembatalan pesanan pembelian, kita buka modul, kita klik list, terus purchase, kita pilih yang purchase order, terus filter by date-nya kita uncheck list di sini. Terus kalau udah, kita pilih yang mau dibatalin. Di sini yang dibatalin itu yang ke PT Pemasok 01. Berarti yang ini kalian double klik, terus kalian checklist close yang di sini. Sini ada kata close, kalian checklist. Nah, nanti ini otomatis keisi close kayak gitu. Nah, kalau udah, kalian bisa save and close. Nah, situ kalian bisa refresh. Nah, bakalan hilang transaksinya kayak gitu. Itu buat pembatalan purchase order atau pesanan pembelian. Nah, terus selanjutnya kita mau bahas penerimaan persediaan atau receive item. Nah, berarti karena ini masih di modul purchase, kita klik yang modul purchase ini, kalian klik aja. Terus kalian pilih yang receive item karena kita mau ngakuin penerimaan barang yang udah dipesan melalui purchase order. Kita klik receive item. Nah, kita baca soalnya. Di sini dia melakukan penerimaan barang yang berasal dari PO. Itu buat yang pertama. Di sini receive date-nya itu tanggal 18, ship date-nya itu tanggal 16. Nah, oke, selanjutnya kita mau masuk ke cara input receive itemnya. Nah, pertama langkahnya kalian klik yang purchase di sini.
Nah, kalau udah kalian pilih yang di sini. Di sini kan ada receive item. Kalian bisa klik receive itemnya. Nah, terus kalian isi nama vendor, phone number, receive date dan lain-lainnya sesuai di soal. Kita lihat soalnya. Di sini dia bilang ke PT pemasok 03. Terus phone numbernya itu 1000, receive number itu 1, receive date-nya itu 18 Oktober dari soal. Di sini 18, ship date-nya 16 Oktober 2010, FOB-nya shipping point. Terus CVA-nya itu yang truk pemasok. Oke, berarti buat vendor kita isi PT pemasok 03. Phone numbernya udah otomatis. Receive numbernya kalian isi 1. Receive date-nya kalian isi 18 Oktober 2010 sesuai di soal. Ship date-nya sesuai di soal juga 16 Oktober 2010. FOB-nya itu pilih yang shipping point. CVA-nya pilih yang truk. Kalian yang di sini tinggal ikutin aja di soalnya. Terus habis itu karena di sini dia bilang penerimaan barang yang berasal dari PO, makanya kita pilih di sini ada select PO. Kalian bisa klik. Terus kalian masukin mau PO yang mana. Di sini PO-nya yang tas pinggang. Berarti yang kedua. Kalian checklist di sini. Kalau udah kalian klik OK. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini. Kalian enter terus sampai kayak gini. Nah, kalau udah kalian bisa save and new. Itu buat cara receive item melalui purchase order. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke masih penerimaan barang yang berasal dari PO, cuma yang satunya lagi. Berarti kita masukin sama kayak tadi, berarti ke PT pemasok 03. Phone numbernya udah otomatis. Receive numbernya kalian isi 2. Receive date itu tanggal 17 Oktober 2010. Ship date-nya itu sama 17 Oktober 2010. FOB-nya shipping point, CVA-nya melalui truck. Berarti FOB-nya shipping point, CVA-nya melalui truck. Nah, buat caranya tadi sama persis. Karena ini masih berasal dari PO, kita klik yang select PO. Kalian klik, terus kalian checklist lagi PO mana yang mau dibikin receive itemnya. Kalau udah kalian OK. Nah, nanti bakalan muncul otomatis tas punggung sebanyak 100, PO numbernya 1000. Ini yang udah kita buat sebelumnya di purchase order. Nah, kalau udah kalian bisa save and close. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penerimaan barang yang tidak berasal dari PO. Kalau tadi kan dari PO, makanya kita pilih yang select PO. Sekarang nggak berasal dari PO. Nah, caranya sama. Kalian pilih yang receive item juga. Terus buat vendornya kita ikutin di modul, dia ke PT pemasok 02. Phone numbernya biarin aja, udah otomatis. Receive numbernya di sini dibikin 3. Receive data itu tanggal 21 Oktober 2010 sesuai di modul. Ship date-nya juga 21 Oktober 2010. FOB destination, CVA-nya melalui truck. Berarti destination melalui truck. Nah, buat warehouse-nya dibikin gudang 02, sesuaiin aja kayak di modul. Di sini karena dibilang ke gudang 02, berarti warehouse-nya kalian jangan lupa ganti ke gudang 02. Selanjutnya kita mau masukin item apa yang mau di input. Nah, di sini contohnya itu itemnya tas punggung, kuantitinya sebanyak 20. Berarti kita pilih tas punggung. Caranya sama, ini di double klik,
nanti bakalan muncul. Terus pilih tas punggung, terus kuantitinya ikutin di soal sebanyak 20. Nah udah, terus kalian enter. Deskripsinya jangan lupa penerimaan barang yang tidak berasal dari PO, penerimaan barang yang tidak berasal dari PO. Nah jadi bedanya yang melalui PO sama enggak itu, kalau melalui PO kan tadi kita pilih yang select PO ya, kalau ini tidak melalui PO jadi nggak usah, jadi kalian isi manual kayak tadi caranya, masukin itemnya apa, kuantitinya berapa, kayak gitu. Terus kalau udah kalian bisa save and close. Kita lanjut ke purchase invoice atau faktur pembelian. Nah yang pertama itu ada faktur pembelian dengan receive item. Nah kan tadi yang pertama kita udah bikin PO-nya udah, baru kita akuin receive item. Nah setelah kita receive item, kita mau bikin faktur pembeliannya. Yang pertama itu berasal dari receive item tadi. Nah caranya sama, masih kalian buka modul purchase, terus kalian pilih yang purchase invoice, kalian klik. Nah terus masukin vendor dan segala macamnya, sesuaiin di soal. Di sini kan ke PT pemasok 03, jadi kita isi PT pemasok 03, form number udah otomatis, invoice numbernya itu 1, invoice date nya itu tanggal 22 Oktober 2010, terus ship date nya juga sama 22 Oktober 2010, FOB nya shipping point, termsnya 2/10/30, CPA nya melalui truk ya, gudangnya tetap di gudang 01. Nah karena kita mau melalui receive item, makanya kita pilih yang di sini. Di sini kan masih select PO ya, kalian klik yang segitiga ke bawah ini di sini, terus kalian pilih yang select RI. Nah terus kalian sesuaiin mau bikin invoice buat transaksi tanggal berapa. Kalau di sini contohnya di tanggal 18, berarti yang atas kalian checklist. Kalau udah kalian klik OK. Nah kalian enter terus. Nah pastiin totalan di sini sama yang di modul sama sebesar 215.600.000 kayak gitu. Terus buat description-nya kalian bisa ikutin aja, berarti transaksi terjadi pesanan dengan uang muka tanggal 11 Oktober. Nah kalau udah, selanjutnya kita mau masukin expense-nya. Di sini kita mau masukin ongkos angkut atau biaya angkut sebesar 500.000. Nah itu kita akuinnya di bagian expense-nya ya. Kalian klik yang di sini expense, terus kalian pilih akunnya, beban kirim atau transportasi. Kalian pilih yang beban kirim atau transportasi, terus masukin amount-nya sesuai di soal, biaya angkutnya 500.000. Notes-nya kalian bisa isi ongkos angkut. Nah kalau udah kalian enter sampai di sininya berubah jadi 216.100.000 sama kayak di modul. Nah jangan lupa kalian klik yang kalkulator, soalnya masih beda kan, di sini 216, di sini 215. Kalian klik makanya nanti berubah otomatis.
kayak gitu. Terus selanjutnya kalian bisa save and new. Terus yang kedua itu faktur pembelian dengan RI tanpa PO. Nah, langkahnya ini masih sama persis kayak tadi, masih dari RI. Di sini dia bilang ke PT pemasok 02. Yang ini udah kita buat RI-nya. Yang kita isi otomatis manual. Tadi kan kita udah isi RI-nya manual, yang ini PT pemasok 02. Terus kita masukin invoice numbernya berarti di sini ikutannya di modul 3. Invoice date-nya itu tanggal 25 Oktober 2010, ship date-nya juga 25 Oktober 2010, ship via-nya melalui shipping, FOB-nya itu shipping point, ship via-nya melalui truck. Berarti FOB-nya kita pilih shipping point, kita pilih yang truck. Nah, masih select RI, kalian masih klik yang select RI, terus pilih yang transaksi tanggal 21 Oktober. Kalian checklist, terus kalian klik OK. Nah, bakal muncul otomatis. Nah, di sini kita lihat unit price-nya kosong karena kan tadi kita inputnya itu bukan berasal dari PO ya, makanya kan kita belum ngisi angkanya, makanya di situ unit price-nya masih kosong. Tapi kalau yang udah dari PO, unit price-nya udah otomatis keisi. Nah, caranya kalian tinggal ketik angkanya aja manual. Berarti ketik angkanya 500.000, kalian enter terus. Nah, terus jangan lupa kalian klik yang kalkulator. Nah, selanjutnya kalian isi expense-nya. Di sini masih ada biaya angkut. Biaya angkutnya itu sebesar 500.000. Pilih beban kirim ke 500.000. Ini ongkos angkut. Kalian enter terus sampai di sini berubah jadi 11.500.000. Jangan lupa klik kalkulator lagi. Nah, kalau udah kayak gini, udah sama 11.500.000, di soal juga udah 11.500.000, kalian bisa klik save and new. Nah, selanjutnya kita mau bikin faktur pembelian tanpa PO dan RI. Jadi ini kita isi manual ya buat purchase invoice-nya. Di sini dia bilang membeli kepada PT pemasok 4. Makanya kita bikin new vendor karena PT pemasok 4 itu vendor baru. Berarti PT pemasok 04. Buat termsnya buat alamatnya kita isi dulu Jalan Pasokan 03. Ini jangan lupa diisi PPN. Termsnya biarin aja, berarti yang kalian isi cuma teksnya aja, jadi pajak pertambahan nilai. Kalau udah kalian oke. Nah, baru kita masukin ke transaksinya. Di sini dia bilang form numbernya 1007, invoice numbernya nomor 4, invoice date tanggal 26. Nah, jangan lupa di sini dia klik inclusive text. Jadi maksudnya itu kalau inclusive textnya di checklist itu, jadi harga yang tertera di transaksi ini 20 juta udah termasuk pajak.
Kalau di unchecklist itu artinya harga tersebut belum termasuk pajak. Jadi bedanya di situ buat inclusive tax sama yang enggak inclusive tax. Kalau inclusive tax di checklist berarti harga yang kalian masukin itu sudah termasuk pajak. Tapi kalau belum berarti harga tersebut belum termasuk pajak. Makanya nanti bakalan muncul PPN di bawah sebesar 10%-nya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita bikin vendor barunya yang 004, nah kita baru masukin di accurate-nya. Nah, buat vendornya kalian pilih yang PT pemasok 04. Jangan lupa inclusive tax-nya kalian checklist, berarti harganya sudah termasuk pajak. Invoice number-nya ikutin di modul aja 4. Invoice date itu tanggal 26 Oktober 2010. Ship date juga 26 Oktober 2010. FOB-nya pilih yang shipping point. Termsnya pilih yang 2/10/30. CVA-nya melalui truk. Oke, berarti itu buat informasi yang di atas. Terus selanjutnya itu kita masukin itemnya. Di sini dia bilang tas pinggang. Berarti kalian di sini klik terus pilih yang ada gambar kaca pembesar ini. Terus kalian pilih tas pinggang. Kuantitinya kalian masukin sebanyak 20. Nah, berarti buat unit price-nya kita isi manual. Karena kan nggak berasal dari PO, nggak berasal dari RI. Kita isi seharga unit price-nya 1 juta. Berarti kita isi 1 juta. Kalian enter terus. Nah, berarti nanti di bawahnya itu 20 juta. Terus klik kalkulator jangan lupa. Nah, pastiin yang di total sini sama yang di kalkulator udah sama. Baru kalau udah kita pilih yang save and new. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kedua buat faktur pembelian tanpa RI dan PO. Di sini dia bilang ke PT pemasok 05, berarti caranya sama kayak tadi. Kita bikin dulu vendor barunya. Ini vendor. Terus tulis PT pemasok 05. Nah, buat termsnya berarti ikutin di modul di sini 2/10/30. Terus teks satunya pilih yang PPN. Nah, kalau udah kalian klik OK. Di situ baru masukin informasi-informasi yang ada di soal ke accurate-nya. Di sini pertama itu harganya sudah termasuk pajak. Inclusive tax-nya kita checklist. Phone number-nya biarin otomatis. Invoice number-nya itu kita isi 6. Invoice date-nya itu tanggal 28 Oktober 2010. Ship date-nya juga 28 Oktober 2010. FOB-nya kosong. CVA-nya juga kosong. Warehouse-nya gudang 01. Nah, terus kita isi manual. Berarti di sini dia bilang tas punggung sebanyak 10 buah. Pilih yang tas punggung. Kuantitinya 10. Nah, unit price-nya kita isi manual juga sebesar 510.000. Kalian enter terus sampai bawahnya itu sama 5.100.000 kayak di modul. Nah, kalau udah kalian klik yang kalkulator. Nah, kalau udah sama kita pilih yang save and close. Nah, buat kasus selanjutnya kita mau bikin retur pembelian. Nah, di sini buat retur pembelian caranya sama, masih ada di modul purchase. Terus kita pilih yang purchase return.
kita klik. Nah, terus kita masukin vendor name nya. Di contoh ini dia yang berasal dari PI atau purchase invoice, makanya kita pilih berarti PT pemasok yang ketiga. Nah, terus receipt atau invoice number itu 1. Nah, terus masukin return numbernya, karena di sini udah sama-sama 1000 jadi nggak perlu diganti. Tanggalnya ganti jadi 28 Oktober 2010. Fiscal date juga 28 Oktober 2010. Nah, kalau udah, descriptionnya di sini. Jangan lupa isi pengembalian barang yang rusak. Nah, itemnya itu yang dibalikin itu tas pinggang. Klik yang di description sini, kalian double klik, nanti bakal muncul segitiga kebalik. Kalian klik, pilih yang tas pinggang. Nah, kan ditanya di sini, do you want to return all quantity? Nah, di sini kalian lihat, kalian di retur semua, kalian klik yes. Tapi kalau nggak semua yang di retur, misalnya kita beli 20 tapi yang di retur cuma 3, berarti kalian pilih yang no ya. Karena di sini di modul dia klik yang no, makanya kita ikutin di modul aja, berarti pilih yang no. Nah, kuantitinya kita masukin sesuai di modul 20. Kalian enter terus sampai angka di bawah muncul sebesar 21.560, sama kayak di modul. Nah, kalau udah kalian save and new. Nah, kalau muncul kayak gini kalian klik OK aja. Terus di sini ada contoh lain juga buat retur. Nah, di sini contohnya ke PT pemasok 04, berarti caranya sama persis. Pilih yang PT pemasok 04, return numbernya itu udah otomatis, date-nya itu tanggal 29 Oktober 2010. Nah, receipt number itu pilih yang nomor 4. Descriptionnya berarti pengembalian barang yang rusak. Nah, di sini yang dibalikin tas pinggang, sama kayak tadi, double klik di description, klik yang segitiga ini, terus pilih yang tas pinggang. Nah, kalau ditanya ini, karena nggak semua di retur, kita pilihnya yang no. Tapi kalau semua, kita pilih yang yes. Sesuaiin aja di soalnya. Ini kita klik no, karena nggak semua. Kuantitinya kita masukin 5. Enter terus sampai di sini angkanya itu 5 juta, tax included. Jadi si 5 juta itu sudah termasuk pajak. Nah, kalau udah kita save and close. Nah, muncul kayak tadi, kalian klik OK. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke kasus pembayaran utang atau purchase payment. Nah, caranya masih sama, masih di modul purchase. Kita pilih yang purchase payment. Nah, buat di purchase payment, kita lihat di modul di sini tuh contohnya ke PT pemasok 01. Nah, terus form numbernya kita biarin aja manual. Di sini
1001. Sebenarnya di sini tuh yang penting kalian ganti yang kolomnya warna kuning kayak gini nih. Misalnya di bank kan warna kuning, yang payment date itu warnanya kuning. Nah buat form number, check number itu sebenarnya bebas aja sih, terserah kalian, yang penting yang warna kuningnya. Nah buat payment date di sini kan dia bilang tanggal 30 Oktober 2010. Terus di sini kan masih ke kas ya, sedangkan di soal dia bilang ke kas Bank BCA. Nah kita pilih ke kas Bank BCA. Terus memonya kita tulis pembayaran ke pemasok 01. Terus di sini cek nomornya kita isi 02, ikutin di modul 002. Cek date-nya itu sama kayak payment date, berarti 30 Oktober 2010. Nah, berarti kan di sini kita lihat ada invoice sebesar 75 juta. Nah, kita mau bayar di sini. Di sini kita asumsinya bayar full sesuai di modul. Berarti buat di payment amount kalian isi sebesar 75 juta. Kalian enter. Nah, nanti yang di sini owing-nya kan tadi keisi 75 juta. Nah, bakalan jadi kosong karena owing itu utang yang kita punya ke vendor. Sedangkan di transaksi ini kita bayar semuanya, makanya owing-nya jadi 0. Tapi kalau misalnya kita bayarnya cuma 50 juta, bakalan masih ada sisa sebesar 25 juta di owing-nya kayak gitu. Nah, kalau udah kalian bisa save and new. Nah, kita lanjut buat contoh lain proses pembayaran. Di sini ke PT Pemasok 02. Berarti pilih yang PT Pemasok 02. Form numbernya biarin otomatis. Payment date-nya itu kita isi 30 Oktober juga 2010. Terus ke kas perusahaan, jadi nggak usah diganti. Memonya itu membayar ke pemasok 02. Cek number itu 003. Cek date itu tanggal 30 Oktober 2010. Terus kita lihat di sini yang mau kita bayar itu yang invoice nomor 1001 yang atas. Nah, berarti kita cukup isi yang atas saja. Kalian klik di payment amount. Nah, baru kalian isi. Di sini kita bayarnya cuma 25 juta. Kita nggak bayar full uang utang yang kita punya ke vendor. Jadi kita cuma bayar 25 jutanya. Jadi di sini kita isi 25 juta. Kalian enter lagi. Nah, kayak yang tadi saya bilang, kalau bayarnya nggak full, owingnya bakalan masih tersisa. Berarti kan dari 75 juta kita bayar 25 juta, berarti masih ada sisa utang sebesar 50 juta kayak gitu. Nah, kalau udah kita save and close. Nah, itu buat modul purchase atau pembelian kayak gitu jadi stepnya. Nah, jadi buat modul purchase sebenarnya dari gambar ini juga udah kalian bisa tahu step-stepnya itu gimana. Pertama itu dimulai dari purchase requisition. Purchase requisition itu adalah
misalnya bagian persediaan minta ke bagian lain buat membeli inventorinya. Misalnya bagian A meminta ke bagian B untuk memesan inventory. Itu makanya kita pilih purchase requisition. Nah, kalau udah ngajuin permintaan, kalau disetujuin permintaan yang tadi, baru kita bikin purchase order atau pesanan pembeliannya. Nah, kalau udah bikin purchase order, kita nerima barangnya, baru kita akuin di receive item. Nah, setelah kita nerima barangnya, baru kita nerima invoice dari supplier kita. Jadi kita setelah nerima barang yang dipesan, kita catat invoice atas barang tersebut. Nah, dari invoice ini bisa dua, kalian bisa ngelakuin retur kalau ada barang yang cacat, bisa juga ngelakuin purchase payment atau pembayaran invoice-nya, kayak gitu. Jadi stepnya dari purchase requisition ke purchase order ke receive item, terus ke purchase invoice, terus bisa ke purchase return atau purchase payment, kayak gitu. Nah, buat selanjutnya kita mau masuk ke modul sales. Di sini pertama itu pesanan penjualan atau sales order. Kita masuk accurate-nya, terus kalian pilih modul yang sales di sini. Nah, buat modul sales juga sebenarnya stepnya sama. Pertama itu dari sales quotation sama kayak tadi permintaan penjualan. Nah, kalau udah baru kita bikinin sales ordernya atas sales quotation yang tadi. Kalau nggak bisa langsung sales order, bisa melalui, pokoknya sales order itu bisa melalui sales quotation atau bisa langsung ke sales ordernya tanpa sales quotation, kayak gitu. Jadi setelah kalian bikin sales order, kalian bakalan kirim barangnya ke customer. Nah, buat pengiriman barang itu kalian pilih yang delivery order buat nyatat kalau barang yang dipesan customer itu udah kalian kirim. Nah, setelah kalian kirim barangnya, terus kalian catat atau kalian buatin sales invoice buat si customernya. Nah, sales invoice ini juga bisa dua, di sales return atau sales receipt. Kalau customer ngerasa ada barang yang cacat, dia pasti ngelakuin retur ke perusahaan kita. Nah, tapi kalau semuanya aman-aman aja, nanti kita bakalan catat pembayaran utang customer ke perusahaan kita di sales receipt, kayak gitu. Nah, kita bakalan bahas satu-satu. Di sini kita mulai dari sales order. Kasus pertama itu pesanan penjualan tanpa uang muka. Nah, berarti itu sales order. Kalian pilih yang sales order, kalian klik, terus kalian masukin ke PT Pelanggan 01. Pelanggan 01, harganya belum termasuk pajak. PO numbernya kalian isi 001 kayak di modul. SO numbernya 1000, SO date-nya itu tanggal 1 Oktober 2010. Ship date-nya itu tanggal 5 Oktober 2010. Nah, ini ada di soal ya. SO date-nya tanggal 1 Oktober, ship date-nya 5 Oktober. Nah, biasanya informasi-informasi gitu pasti ada di soal. Jadi kalian tinggal masukin aja. Terus FOB-nya pilih yang shipping point. CVA-nya kita pilih yang pick up. Nah, di sini kita mau lakuin penjualan tas punggung. Berarti buat item kalian klik, nanti bakal muncul yang kayak kaca pembesar ini. Kalian klik, pilih yang
tas punggung. Nah, kuantitinya kalian masukin yang kalian jual sebanyak berapa. Di sini 20. Unit price-nya udah otomatis, kalian enter terus sampai yang bawah yang total order ini keisi sebesar 15.400.000. Sama kayak di modul. Nah, kalau udah kalian bisa klik save and new. Nah, selanjutnya kita mau bikin sales order lagi, tapi buat pelanggan 03. Jadi karena pelanggan 03 ini baru, kita bikin di new customer. Kalian klik yang segitiga kebalik, terus pilih yang new customer, nanti masukin PT pelanggan (03). Di sini city-nya ada diisi Jakarta. Nomor HP-nya juga ada 021. Nah, kalau udah kalian klik yang oke. Oh ya, jangan lupa buat di terms-nya kalau nggak ada keterangan dia termsnya apa, kalian bisa kosongin aja, tapi kalau ada kalian sesuaiin aja. Itu buat terms. Terus selanjutnya buat masukin pajak pertambahan nilainya itu ada di sales. Kalian klik yang pilihan sales sini, terus teks satunya kalian isi pajak pertambahan nilai kayak gitu. Terus kalau udah kalian klik OK. Nah, bakalan muncul. Nah, selanjutnya kalian isi buat PO numbernya, isi bebas terserah kalian, urutin aja kayak tadi, berarti 003. SO numbernya udah otomatis sama kayak di modul 1001. SO date nya itu tanggal 4 Oktober 2010. Ship date nya juga tanggal 4 Oktober 2010. FOB nya shipping point, terms nya 2/10/30, CPA nya melalui truk. Nah, terus kita mau melakukan penjualan tas punggung lagi. Berarti di item kalian klik, pilih yang tas punggung, kuantitinya masukin di situ 120. Kalian enter terus. Terus jangan lupa di sini dia bilang ada diskon. Di sini ada diskon 5% ya. Makanya di diskon kalian masukin 5%. Kalian enter lagi sampai hasilnya jadi 79.800 sebelum di PPN. Terus di sini dia bilang ada freak out sebesar 500.000, berarti di estimated freight-nya kalian isi 500.000. Nah, kayak gitu. Nah, nanti totalnya jadi 88.280.000 sama kayak di modul. Kalau udah kalian save and new. Selanjutnya sales order atau pesanan penjualan dengan uang muka. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita bikin pelanggan baru, karena di sini dia bilangnya ke PT pelanggan 04. Berarti pilih yang new customer. Customer name-nya itu PT pelanggan 04. Country-nya diisi Indonesia. Sebenarnya yang ini nggak usah diisi juga nggak apa-apa, yang penting nomor, nama sama alamat.
Terus kalau udah, kalian ke menu sales, masukin pajak pertambahan nilainya di teks 1. Kalau udah, kalian klik OK. Nah, bakalan muncul kayak gini. Nah, kalau udah baru kita masuk ke transaksinya. Kita mau input di sini PO numbernya, kita isi aja sesuai tadi 004. SO numbernya udah otomatis, atau mau ngikutin di modul kalian ubah jadi 1003 atau ke 1002 yang tadi juga nggak apa-apa. Terus SO date nya itu jadi 5 Oktober 2010, ship date nya itu 6 Oktober 2010, FOB nya shipping point, terusnya 20/10/30, CPA nya melalui kurir. Nah kan karena kurir nggak ada, kita pilih yang new shipment ya. Kalian pilih new shipment, terus masukin kurir. Kalau udah kalian oke, terus nanti di sini bakal muncul kurir. Nah, selanjutnya kita mau melakukan penjualan tas pinggang sebanyak 30 unit. Caranya sama, double klik di item, terus pilih yang tas pinggang, masukin 30 unit kuantitinya, kalian enter terus sampai total ordernya keisi 42.900.000. Nah kalau udah, karena ini pesanan penjualan dengan uang muka, berarti kita jangan lupa klik down payment yang di atas ini. Nah terus kalau udah, kita masukin uang muka yang dibayarin di sini. Karena di modul dia bilang uang muka yang dibayarin 1 juta, makanya di sini kita ganti jadi 1 juta. Enter terus. Jangan lupa ini juga diganti. Berarti invoice number ikutin aja di modul 1005. Invoice date nya itu 5 Oktober 2010, ship date nya itu 6 Oktober 2010, shipping point 20/30 melalui kurir. Nah, kalau udah, kalian klik sales receipt. Nah, kalian pertama isi dulu payment date-nya. Payment date-nya diganti, kalau di modul itu tanggal 5 Oktober 2010. Terus dibayarinnya melalui kas. Cek numbernya kalian isi aja 002. Cek date-nya itu samain kayak payment date, berarti tanggal 5 Oktober 2010. Nah, yang buat bawahnya udah keisi otomatis, jadi kalian tinggal pilih save and close saja. Yang kalkulatornya juga udah sama, 1 juta. Udah save and close. Nah, di sini bakalan ada muncul tanda paid atau informasi kalau itu udah dibayar, kayak gitu. Nah kalau udah, kalian ini juga save and close saja, yang ini juga save and close. Nah selanjutnya kita mau masuk ke pembatalan pesanan penjualan. Nah buat di pembatalan pesanan penjualan, di sini kita mau batalin yang dari PT Pelanggan 01. Nah buat pembatalan pesanan penjualan, kalian klik list, terus pilih yang sales, terus pilih yang sales order di sini. Kalian klik. Nah terus jangan lupa filter by date nya kalian uncheck list. Nah terus pilih yang
PT pelanggan 01. Kalian double klik di sini. Nah, terus kalian buat batalin, kalian checklist di sini. Di sini ada kolom close, kalian checklist. Nah, ini bakalan muncul tanda close atau tanda bahwa sales order itu dibatalin kayak gitu. Nah, kalau udah kalian bisa save and close. Itu buat cara pembatalan sales order. Nah, kalau udah kita masuk ke delivery order atau pengiriman barang. Nah, yang pertama itu delivery order yang berasal dari sales order. Nah, caranya sama, kalian klik yang mode sales, terus pilih yang delivery order. Kalian klik, terus kalian isi nama customernya. Di sini PT pelanggan 3. Dipilih yang PT pelanggan 3. PO numbernya isi asal aja. Di sini 01. Delivery numbernya 1000 sama. Terus delivery date-nya itu tanggal 8 Oktober 2010. Nah, karena di sini dibilang delivery ordernya berasal dari sales order, makanya kita pilih yang select SO. Kalian klik, terus kalian checklist yang invoice 1001. Kalau udah di checklist, kalian klik OK. Nah, nanti bakal muncul otomatis kayak gini. Nah, terus kalau udah, kalian bisa save and new. Nah, itu buat delivery order yang berasal dari SO. Jadi kalian tinggal select SO, terus pilih sales order yang mana yang mau dikirim barangnya. Terus nanti bakalan muncul otomatis kayak gini. Nah, kalau udah di save and new, kita masuk ke delivery order yang tidak berasal dari SO. Nah, bedanya sama kayak yang tadi di purchase. Kalau dari select SO, kalian nanti pilih SO nya bakalan muncul otomatis. Tapi kalau tidak berasal dari SO, kalian isinya manual kayak gitu. Nah, di sini juga ke PT pelanggan 3. PO numbernya asal juga nggak apa-apa, yang penting yang warna kuningnya. Delivery numbernya itu 1001. Delivery date itu tanggal 11 Oktober 2010. CVA nya melalui kurir. Nah, karena ini kita tanpa SO, berarti kita nggak bisa pilih yang select SO. Jadi kita isi manual. Kita pilih itemnya itu tas punggung. Kalian klik item, yang kaca pembesar, pilih yang tas punggung. Kuantitinya masukin sebanyak 10. Enter. Nah, kalau udah, kalian save and close. Nah, itu buat delivery order tanpa sales order. Jadi kita isinya manual. Nah, selanjutnya kita masuk ke sales invoice. Kasus pertama itu sales invoice dengan delivery order. Kan tadi kita udah ada yang bikin delivery ordernya. Dari delivery order itu kita mau bikin faktur penjualannya. Nah, berarti caranya kita pilih modul sales, terus pilih yang sales invoice. Kalian klik, terus masukin nama customernya. Di sini ke PT pelanggan 3. PO numbernya isi terserah kalian. Invoice numbernya itu 1006. Udah sampai di modul. Invoice date nya 12 Oktober 2010. Ship date nya itu 8 Oktober 2010. FOB nya shipping point. Terusnya 2010 MP30. Nah, karena di sini dia bilang
sales invoice berasal dari delivery order, maka kita pilih yang select DO. Kita pilih yang di tanggal 8, berarti yang atas. Kalian checklist, terus kalian klik OK. Nah, bakalan muncul otomatis angkanya kayak gitu. Terus karena di sini dia mintanya harga tersebut udah termasuk pajak, makanya inclusive text-nya kita checklist. Nah, nanti total invoice-nya bakal berubah jadi 80.300.000 sama kayak di modul. Nah, kalau udah kalian bisa klik save and new. Oh iya, jangan lupa buat default account-nya kalian isi juga. Di sini ada beban kirim atau transportasi. Nah, kalian pilih beban kirim atau transportasi buat di freight account-nya. Di sini jangan lupa juga kalian isi, karena di sini kan ada ongkos angkut. Jadi di sininya harus diisi. Nah, kalau udah baru kalian save and new. Nah, terus masuk ke kasus 2, faktur penjualan tanpa delivery order atau sales order. Nah, di sini dia bilang customer-nya PT Pelanggan 02, berarti customer kalian pilih pelanggan 02. Harganya belum termasuk pajak. PO number-nya isi terserah kalian. Invoice number-nya udah benar sampai 07. Invoice date-nya itu tanggal 13 Oktober 2010. Ship date-nya itu tanggal 11 Oktober 2010. FOB-nya itu shipping point. CVA-nya melalui kurir. Nah, karena tidak berasal dari DO ataupun SO, berarti di sini kita isinya manual. Di sini itemnya itu tas punggung. Jadi di item kita pilih tas punggung. Kuantitinya kita masukin sesuai di modul 20. Unit price-nya 700.000. Kalian enter terus sampai di bawah muncul 15.400.000. Nah, kalau udah kalian bisa save and close. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian retur penjualan atau sales return. Nah, yang pertama itu ada retur penjualan dengan sales invoice. Jadi sales invoice yang udah kita buat tadi, kita nerima retur. Nah, retur itu berasal dari sales invoice tersebut. Nah, itu caranya berarti kalian ke modul sales, terus kalian pilih yang sales return. Nah, habis itu kalian pilih customer mana yang balikin barangnya. Di sini kan contoh kasusnya di PT Pelanggan 02. Nah, terus kalian SN number kalian isi. Udah sama kayak di modul 1000. Terus tanggal itu tanggal 18 Oktober 2010. Terus sales invoice ini kalian pilih yang 1007. Invoice yang barangnya itu dikembalikan yang mana, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya description-nya tulis saja retur dari pelanggan 02. Nah, terus kalian klik di item description, double klik, nanti bakal muncul segitiga kebalik ini. Kalian pilih, terus klik yang tas punggung. Nah, ini sama kayak tadi, pilihannya kayak yang di purchase. Do you want to return on all quantity? Pilih yang no kalau tidak mengembalikan semua, tapi kalau mengembalikan semua pilih yang yes ya. Karena ini enggak, berarti no.
Nah, selanjutnya isi kuantiti yang diretur. Karena tadi nggak diretur semua, di sini yang diretur cuma 5 buah. Berarti kuantiti kita isi 5. Kalian enter terus sampai total returnya 3.850, sama kayak di modul. Nah, kalau udah kalian save and new. Nah, selanjutnya kasus kedua itu retur penjualan dengan DO tapi tanpa SI. Jadi retur penjualannya berasal dari delivery order tapi enggak dari sales invoice-nya. Nah, di sini dia retur dari pelanggan 3. Jadi kalian pilih PT pelanggan 3. Terus SR numbernya sama kayak di modul 101. Tanggalnya itu kalian ganti jadi 19 Oktober 2010. Nah, terus sales invoice-nya kita pilih yang 1001. Sesuaiin aja kayak di modul, terus pilih jangan lupa isi description-nya. Retur dari pelanggan 03. Nah, buat itemsnya kalian klik yang item description, klik yang segitiga kebalik, terus pilih yang tas punggung. Nah, kalau ada muncul kayak gini lagi, kalian lihat lagi di soalnya dia returnya semua atau enggak. Karena di sini enggak, kita pilih yang no. Kuantitinya kalian isi 4. Nah, unit price-nya itu nggak muncul karena di sini dia bilang ada catatan penting, retur penjualan dengan data dari DO bukan SI adalah tidak adanya harga per unit, karena pada DO tidak ada data dasar yang menunjukkan harga kesepakatan. Jadi kalau di DO itu nggak ada harganya, tapi kalau dari sales invoice pasti nanti harganya udah otomatis keisi. Karena ini bukan dari SI tapi dari DO, makanya harga per unitnya masih kosong. Nah, berarti langkah selanjutnya habis diisi kuantitinya, kalian langsung klik aja save and close. Nah, selanjutnya itu yang kasus ketiga itu penerimaan piutang atau customer receipt. Nah, itu kita pilih yang di sales receipt berarti ya. Kita klik yang sales receipt. Terus di contoh pertama itu kita nerima uang dari PT pelanggan 01. Kita pilih PT pelanggan 01. Form numbernya bebas sebenarnya, nggak usah sama kayak modul, nggak apa-apa, yang penting yang warna kuningnya. Di sini payment date-nya itu 21 Oktober 2010, berarti 21 Oktober 2010. Dia melalui kas. Check numbernya itu 003. Check date-nya itu samain kayak payment date, berarti 21 Oktober 2010. Memonya itu pelunasan piutang bulan lalu. Nah, di payment amount sini kalian isi sesuai di modul. Di sini dia bayar, si customer bayar sebesar 30 juta. Kalian enter. Nah, OI-nya bakal berkurang jadi 170 juta. Jangan lupa yang kalkulatornya kalian pencet juga. Nah, kalau udah kalian bisa save and new. Nah, ini kasus yang 2. Di sini kita nerima piutang dari pelanggan 02. Berarti kita isi PT pelanggan 02. Form numbernya 1002. Payment date-nya itu 23 Oktober 2010. Terus di sini melalui kas bank BCA. Terus cek numbernya isi 005. Cek date-nya ikutin kayak payment date, berarti 23 Oktober 2010.
Terus kita lihat yang mau dibayar yang mana. Di sini contohnya yang dibayar itu yang tanggal 13 Oktober 2010. Dibayar sebesar 11.550.000. Berarti buat yang di sini kita isi sebesar 11.550.000. Nah, kalau udah, kalian pencet yang kalkulator. Nah, kalau udah, kalian bisa save and close. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita cuma ngebahas modul purchase sama sales. Itu gimana cara transaksinya. Nah, buat minggu depan baru kita masuk ke RMA yang di halaman 86. Nah, buat pertemuan kali ini cuma sampai di modul sales ini aja. Jadi kayak gitu.